Seorang produsen memiliki dua macam bahan, yaitu bahan satu sebanyak 8 ton dan bahan dua sebanyak 5 ton. Berkeinginan memproduksi produk A dan B. Untuk satu produk A membutuhkan dua bahan satu dan satu bahan dua, sedangkan produk B membutuhkan tiga bahan satu dan dua bahan dua. Harga pasar untuk produk A ada 15.000 dan B ada 10.000. Berapakah produsen harus produksi produk A dan B agar menghasilkan penjualan yang maksimum? Nah, kenapa aku buletin maksimum? Karena maksimum di sini adalah fungsi tujuan kita. Jadi, berapa produk yang harus kita hasilkan biar penjualan kita itu maksimum, kita dapat keuntungan yang maksimum. Nah, langkah pertama itu adalah menuliskan dulu si ringkasan dari soal tersebut. Kenapa kita harus tulis ringkasannya? Agar memudahkan kita dalam membuat fungsi tujuan dan batasan pada langkah berikutnya. Nah, sekarang tulis dulu untuk bahan 1 dan bahan 2. Selain itu, bikin juga kolom untuk produk A dan produk B. Kita juga tulis persediaan yang tersedia pada produsen tersebut. Nah, jadi kita tulis di kolom selanjutnya, itu kolom persediaan. Nah, kita lihat dari soalnya. Si produk A ini kan dua bahan satu dan satu bahan dua, maka di bahan satu kolom A tulis 2 dan bahan 2 kolom A tulis 1. Seperti yang sebelumnya, yang B itu 3 dan 2. Nah, untuk persediaan itu bahan 1 kan 8. Nah, bahan 2 itu 5. Itu dilihat dari soal tersebut. Setelah kita tahu, sekarang langkah selanjutnya adalah menuliskan harga dari produk tersebut. Harga A kan 15.000, kalau harga B itu kan 10.000. Nah, sekarang kita tulis. Kita tuh menginisialkan A itu sebagai X dan B sebagai Y. Selanjutnya adalah menuliskan fungsi tujuan dan batasan dari soal tersebut. Fungsi tujuannya tuh yang mana? Fungsi tujuannya itu adalah harga dari produk tersebut, karena balik lagi fungsi tujuan kita itu untuk memaksimumkan keuntungan, maka yang dijadikan fungsi tujuan adalah harganya. Jadi 15.000 X dan 10.000 Y. Dan tujuannya adalah maksimasi. Selanjutnya menulis batasan dari soal tersebut. Batasannya kita dapat dari ringkasan kita tadi, yaitu 2X dan 3Y sama dengan 8. Karena A itu X dan B itu Y. Nah, maaf, ini aku ada salah tulis, harusnya tuh kurang dari. Sedangkan untuk bahan 2 itu X plus 2Y kurang dari 5. Nah, kayak gitu teman-teman. Kenapa kurang dari? Karena kita balik lagi, persediaannya kan 8, jadi nggak mungkin lebih dari 8, jadi kurang dari. Nah, setelah kita tahu fungsi tujuan dan batasan, langkah selanjutnya adalah membuat grafik. Kita tulis dulu batasan yang pertama, yaitu seperti yang dituliskan tersebut. Nah, kita misalkan X sama dengan 0. Kalau dimisalkan X sama dengan 0, maka Y adalah 8/3. Nah, kalau kita misalkan Y sama dengan 0, maka X yang kita dapatkan adalah 4. Itu untuk batasan pertama. Nah, batasan kedua, X plus 2Y kurang dari 5. Seperti cara sebelumnya, kita misalkan apabila X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5/2. Sedangkan untuk Y sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Nah, setelah kita tahu, sekarang kita bisa bikin grafiknya. Kita tarik dulu untuk sumbu Y dan untuk sumbu X. Sini aku kasih nama biar lebih jelas untuk X dan Y. Nah, selanjutnya kita buat titik koordinatnya. Pada saat X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 8/3. Pada saat Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 4. Ini kita tulis dulu, karena X-nya ada 4 sama 5, jadi ditulis. Nah, ini untuk Y-nya. Y-nya kan ada 8/3 dan 5/2. 8/3 adalah 2,6 dan 5/2 adalah 2,5. Aku langsung buat dalam bentuk koma aja. Selanjutnya adalah kita bikin titik koordinat tersebut. Nah, sekarang kita tarik garis. Pada saat X-nya
4, Y-nya kan 2,6, jadi tarik garis dari dua titik tersebut. Pada saat X-nya 5, Y-nya adalah 2,5, maka selanjutnya adalah kita tarik juga. Nah, ini batasannya 2, maka garisnya ada 2. Kalau batasannya 3, garisnya ada 3 juga. Dan selanjutnya. Nah, sekarang kita adalah melihat daerah mana yang akan dihitung, yaitu dengan melihat syarat. Syaratnya adalah apabila lebih besar dari, maka arsiran tersebut akan menjauhi titik 0. Apabila lebih kurang dari, maka arsir tersebut mendekati 0. Itu adalah syarat yang digunakan dalam persoalan grafik. Nah, kan kita lihat soal kita adalah kurang dari. Karena kurang dari, maka arsirnya akan mendekati 0. Kita bikin arsiran di sepanjang garis 2x plus 3y kurang dari 8. Itu mendekati ke arah 0, maka garis arsirnya mendekati 0. Dan juga untuk garis x plus 2y kurang dari 5, kita buat juga arsiran yang mendekati 0. Seperti yang aku gambar tersebut. Nah, aku bakal ngejelasin cara untuk gambar lagi di video aku yang lain. Kalian bisa tonton biar kalian lebih ngerti. Nah, sekarang kita bikin titik-titik dari daerah yang terkena kedua arsiran tersebut. Yang kita ambil adalah yang terkena dua arsiran tersebut, yaitu terkena garis merah dan terkena garis biru. Jadi yang diambil itu adalah daerah yang terkena semua arsiran. Yang terkena semua arsiran kan yaitu daerah yang aku lagi tebelin ini. Nah, ini adalah daerah yang akan kalian hitung. Kenapa nggak daerah yang ini yang aku tunjukkan? Tidak, karena itu hanya terkena arsiran warna biru. Dan kenapa juga nggak daerah yang aku tunjukkan? Tidak, karena dia hanya terkena arsiran warna merah. Dan yang benar adalah daerah yang terkena dua arsiran tersebut. Selanjutnya dari daerah yang kita pilih tersebut, kita buat titik-titik dari daerah-daerah tersebut. Aku buat titik A, B, C, D, dan ini bebas ya penamaannya. Nah, selanjutnya adalah kita menuliskan titik. Untuk titik A, itu dia berada pada koordinat 0,0. Titiknya itu urutannya x, y ya. B-nya itu 4,0. Dan untuk C, yaitu kita nggak tahu karena dia adalah pertemuan antara dua garis, sehingga kita harus hitung dulu melalui eliminasi dan substitusi. Dan untuk yang D, itu adalah 0,2,5. Nah, selanjutnya adalah mencari titik C tersebut. Kita nggak akan bisa hitung kalau kita belum tahu titik C. Cara mencari titik C itu adalah melalui eliminasi dan substitusi. Eliminasi dari pertemuan kedua titik, yaitu dari garis 2x plus 3y kurang dari 8 dan x plus 2y kurang dari 5. Di sini aku akan tulis ulang. Cara eliminasinya seperti biasa yang sudah kalian pelajari pada umumnya. Nah, sekarang kita akan eliminasi, yaitu dikali 2 sama kali 3 agar y-nya hilang. Nah, selanjutnya di sini kita ketahui bahwa x-nya adalah 1. Aku minta maaf karena ini kurang ke bawah, karena ini pertama kali aku bikin video. Semoga kalian bisa memaafkan. Dan selanjutnya kita masukin x sama dengan 1. Kita masukin 4x plus 6y sama dengan 16. Dimasukin x-nya 1, maka ketemulah y sama dengan 2. Nah, kan kita udah ketemu nih x dan y-nya, maka titik C adalah
1,2. Nah, setelah kita tahu semua titik-titik, sekarang kita udah bisa hitung keuntungan dari setiap titik-titik tersebut. Sekarang kita tulis dulu fungsi tujuan seperti di soal awal tadi. Fungsi tujuannya kan 15.000 X plus 10.000 Y. Nah, kita masukin nih, saat titiknya 0,0, maka 15.000 kali 0 ditambah 10.000 kali 0. Itu dimasukin sesuai dengan titik masing-masing. Sedangkan untuk titik B itu adalah 4,0, sehingga 15.000 dikali 4 ditambah 10.000 dikali 0. Hasilnya adalah 60.000. Dan untuk titik C itu 1,2, sehingga 15.000 dikali 1 ditambah 10.000 dikali 2, sehingga hasilnya adalah 35.000. Dan untuk titik D adalah 0,2,5, sehingga 15.000 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 10.000 dikali 2,5 yaitu 25.000, sehingga titik D adalah 25.000. Nah, karena persoalan kita maksimasi, sehingga yang kita ambil adalah keuntungan yang paling besar. Nah, yang paling besar adalah 60.000, sehingga itu yang kita ambil. Nah, di sini kita bakal simpulin bahwa yang terpilih adalah titik B. Jadi, produsen itu harus produksi 4 produk A dan 0 produk B, sehingga dia mendapat keuntungan yang maksimum yaitu 60.000.